Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Kali ini kita kembali lagi di segmen Linux Experience dan kita akan bahas salah satu distribusi Linux paling cakep, yaitu Deepin OS. Buat kalian yang sedang mencari distribusi Linux yang memiliki tampilan keren, cakep, dan juga modern, PinOS ini merupakan salah satu pilihan terbaik yang bisa kalian gunakan. Walaupun secara performa mungkin masih banyak distribusi Linux yang lain yang bisa kalian gunakan, guys. Di PinOS ini juga merupakan salah satu distribusi Linux yang sudah lama sekali dikembangkan, mulai dari tahun 2004, kalau tidak salah dulu namanya bukan Deepin tapi Highwit, dan basisnya pun juga berganti-ganti. Dulu awalnya menggunakan Debian, kemudian pernah juga menggunakan Ubuntu, dan akhirnya mulai dari Deepin 15 dia menggunakan basis Debian lagi. Begitupun dengan desktop environment yang digunakan. Deepin pernah menggunakan XFCE sebagai desktop environment-nya dan juga pernah menggunakan GNOME, dan akhirnya sampai saat ini menggunakan desktop environment yang di-develop sendiri, yaitu Deepin Desktop Environment, yang akhirnya membuat dia lebih leluasa untuk mengkustomisasi tampilan dari Deepin OS-nya. Dan saat ini ada beberapa versi yang bisa kalian gunakan dari Deepin OS ini, mulai dari versi 20 dan juga versi 23 yang baru saja dirilis. Tetapi di video kali ini yang akan kita bahas yang versi 20.7 ya. Untuk yang 23 mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kemudian untuk minimum requirement sendiri, kalau kalian ingin menggunakan Deepin OS ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kalian bisa gunakan Deepin OS ini di Intel Pentium 4, yang penting support dengan arsitektur 64 bit, RAM 2 GB dan juga storage minimal 25 GB. Walaupun sebenarnya kalau kalian ingin optimal gunakan Deepin OS ini dan experience yang menyenangkan, kalian harus gunakan di spesifikasi yang mid-end. Minimal kalian gunakan prosesor 4 core dengan RAM 8 GB dan juga sudah gunakan SSD sebagai storage sekalian. Karena kalau di bawah itu kalian tetap bisa install, hanya saja experience-nya akan kurang baik, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan bahas Deepin OS ini mulai dari cara untuk menginstalnya, tentunya dual boot dengan Windows 10 atau Windows 11. Dan tenang, kita juga sudah buatkan tutorial cara untuk menghapus dual bootnya. Kalian tinggal tonton aja, linknya di deskripsi pada video ini. Dan pastinya kita juga akan bahas UI-nya yang keren dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja install Deepin OS-nya di laptop yang kita gunakan. Oke, sekarang kita akan install dulu Deepin OS-nya dual boot dengan Windows 11 yang sudah ada di laptop kita ini. Kalian juga bisa gunakan tutorial ini kalau kalian menggunakan Windows 10, teman-teman, karena caranya sama aja. Yang pertama, kita akan download dulu bahannya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari deepin.org. Kemudian di sini kalian tinggal pilih download and help, dan kalian tinggal pilih ISO download. Selanjutnya di sini kalian tinggal download versi dari Deepin OS yang akan kalian gunakan. Di sini kita akan gunakan yang Deepin versi 20.7 ini. Jadi kalian bisa download dari link yang sudah disediakan dari sini, teman-teman. Kita tinggal pilih download untuk mulai mendownload file ISO dari Deepin OS-nya. Untuk ukurannya sekitar 3,3 GB. Selanjutnya yang kedua, kita juga akan download aplikasi untuk flashing file ISO-nya. Di sini kita akan gunakan Rufus aja, teman-teman. Silahkan kalian masuk ke website dari Rufus, kemudian scroll ke bawah dan silahkan kalian download yang versi portable aja. Kita akan download yang versi portable. Tinggal klik di sini. Kalau ada ads atau iklan seperti ini, kalian close aja. Untuk mulai mendownload aplikasi Rufusnya. Sebenarnya kalian juga bisa gunakan aplikasi yang lain seperti Ventoy, Balena SR atau aplikasi flasher yang lain. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, setelah kita download semua bahan yang dibutuhkan, yaitu file ISO dari Deepin OS-nya dan juga Rufus, sekarang kita akan mulai untuk membuat bootable dari Deepin OS-nya. Silahkan kalian pasang flash drive ke laptop atau ke PC kalian. Minimal kalian gunakan flash drive dengan ukuran 4 GB. Setelah itu langsung jalankan aplikasi Rufusnya, double klik di sini, lalu pilih yes. Kemudian di sini pastikan flash drive kalian sudah terdeteksi dan pastikan kalian sudah mengamankan semua data di dalamnya, karena nanti flash drive kalian akan diformat. Setelah itu kalian tinggal pilih select, lalu pilih file ISO Deepin OS yang sudah kalian download tadi dan pilih open. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih partition scheme sesuai dengan partition style hard disk atau SSD yang kalian gunakan. Cara untuk cek partition style, kalian bisa klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management. Kemudian kalian cari di mana akan menginstal Deepin OS-nya. Misal kalian ingin install di disk 0 ini, kalian tinggal klik kanan di sini lalu pilih properties. Setelah itu pilih volumes. Dan di sini kalian bisa baca partition style-nya. Kalau di sini GPT, berarti kalian setting partition scheme-nya ke GPT. Kalau di sini MBR, kalian juga bisa setting partition scheme-nya ke MBR. Karena di sini GPT, kita akan setting ke GPT. Setelah itu kalian bisa pilih OK dan close disk management-nya. Kemudian kalian tinggal pilih start.
lalu pilih yang atas dan pilih OK. Setelah itu pilih OK lagi untuk mulai pembuatan bootable dari Deepin OS-nya. Dan silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai maka di sini akan ada keterangan ready dan kalian bisa langsung close Rufus-nya teman-teman. Selanjutnya karena kita akan buat dual boot antara Windows 11 yang kita gunakan ini dengan Deepin OS-nya, sekarang kita akan alokasikan dulu partisi khusus untuk Deepin OS-nya. Caranya silahkan kalian klik kanan pada menu Start dan pilih Disk Management. Selanjutnya di sini kita akan ambil free space dari drive C karena di sini free space-nya masih banyak. Kita tinggal klik kanan di sini dan pilih string volume. Setelah itu silahkan masukkan kapasitas yang ingin kalian alokasikan untuk Deepin OS-nya. Misal kita akan alokasikan 100 GB, jadi di sini kita ketikkan 102400 MB karena 1 GB itu 1024 MB dan kalian tinggal pilih string. Maka di sini akan ada unallocated space yang ukurannya 100 GB untuk Deepin OS-nya. Setelah selesai kalian bisa close disk management-nya. Kemudian silahkan kalian restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang kita gunakan. Untuk masuk menu BIOS caranya berbeda-beda ya. Silahkan sesuaikan dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Begitupun dengan tampilannya juga akan berbeda. Tetapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash drive bootable dari Deepin OS-nya. Untuk di laptop yang kita gunakan ini caranya tinggal pencet F7 untuk masuk ke advanced mode, lalu silahkan masuk ke menu boot. Kemudian silahkan pilih boot option nomor 1 dan enter. Setelah itu silahkan pilih UEFI SanDisk Partition 1 atau flash drive yang kalian gunakan, kemudian enter lagi. Lalu yang kedua silahkan masuk ke menu security dan masuk ke menu secure boot lalu enter. Setelah itu pastikan secure boot controlnya di sini sudah disable. Setelah selesai kalian tinggal pencet F10 untuk menyimpan settingan BIOS-nya. Pilih OK dan enter lagi untuk mulai booting ke bootable Deepin OS-nya. Setelah masuk di sini kalian bisa pilih apakah ingin install Deepin versi 2.7 yang menggunakan kernel 5.15 atau yang menggunakan kernel 5.18. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian bisa gunakan versi terbaru yang 5.18, tetapi di video kali ini kita akan gunakan yang 5.15 aja karena ini sudah stabil di laptop yang kita gunakan. Setelah masuk di sini kalian bisa pilih bahasanya. Kita akan gunakan English. Kemudian kalian centang di sini dan pilih next. Kemudian karena kita akan buat dual boot antara Windows 11 dengan Deepin OS, di sini silakan kalian pilih yang advance. Lalu silakan kalian pilih partisi yang sudah kalian alokasikan tadi yang ukuran atau size-nya 100 GB. Kalian tinggal klik aja di sini, maka akan muncul icon add atau tambah seperti ini. Kalian tinggal klik di sini teman-teman. Kemudian sekarang kita akan buat partisi untuk Deepin OS-nya. Yang pertama, kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang RAM-nya kurang dari 8 GB, kalian bisa buat dulu swap partition yang berfungsi sebagai virtual memory di operating system Linux-nya. Caranya pada tab kalian setting ke primary partition, kemudian location kalian setting ke start, lalu file sistemnya silahkan kalian ganti ke swap dan silahkan kalian setting berapa kapasitas dari swap partition yang akan kalian buat. Beberapa sumber mengatakan untuk swap partition ini ukurannya 2 kali dari RAM yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan RAM 4 GB berarti di sini kalian setting ke 8 GB. Kalau misal kalian gunakan RAM 2 GB berarti di sini kalian setting ke 4 GB. Tetapi kalau kalian menggunakan RAM yang 8 GB ke atas, kalian tidak perlu buat swap partition ini juga tidak apa-apa guys. Di sini kita akan contohkan untuk membuat swap partition 8 GB. Jadi kita masukkan 8192 MB karena 1 GB adalah 1024 MB dan kalian tinggal pilih create. Maka kalian sudah berhasil membuat swap partition dengan ukuran 8 GB. Lalu yang kedua kita akan buat root partition yang berfungsi untuk menginstal file-file sistem ke dalam Linux-nya, mulai dari operating system dan juga aplikasi-aplikasi yang akan kalian install ke Linux-nya. Silahkan kalian klik lagi di free space yang masih ada ini yang ukurannya 92 GB, klik di sini, kemudian pilih add lagi di sini. Lalu pada tabnya kalian biarkan ke primary partition, location-nya kalian setting ke start, dan file sistemnya kalian setting ke ext4. Lalu mount point-nya silahkan kalian pilih yang garis miring ini. Ini adalah yang root partition. Dan silahkan kalian setting berapa size dari root partition-nya. Minimal kalian bisa setting ke angka 25 GB. Misal di sini kita akan setting ke angka 40 GB, jadi kita ketikkan di sini 40960 MB. Setelah itu pilih create. Maka sekarang kalian sudah berhasil membuat partisi yang kedua, yaitu root partition untuk Deepin OS-nya. Lalu yang terakhir kita akan buat home partition yang berfungsi untuk menyimpan file-file atau data-data pribadi kalian. Kalian tinggal klik aja di sisa free space ini, klik di sini,
kemudian pilih add lagi, kemudian pada type-nya setting ke primary partition, lokasinya pilih start, kemudian file systemnya kalian setting ke ext4, dan mount point-nya kalian ganti ke home. Setelah itu size-nya kita akan gunakan semua, jadi kita biarkan segini teman-teman, dan pilih create. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat home partition untuk di PinOS-nya. Setelah selesai kalian tinggal pilih next. Kemudian kalian bisa lihat di sini adalah partisi untuk Linux yang akan kita buat. Lalu kalian bisa centang install NVIDIA Closed Source Driver kalau di laptop atau di PC kalian menggunakan GPU atau VGA dari NVIDIA. Setelah itu kalian tinggal pilih continue dan silahkan tunggu proses installing di PinOS-nya sampai selesai. Setelah selesai di sini kalian bisa langsung pilih reboot now untuk merestart laptop atau PC kalian dan langsung kalian cabut flash drive yang tertancap di laptop atau di PC kalian juga. Setelah pilih reboot now ini, kita akan pilih reboot now dan kita akan langsung cabut flash drive-nya. Setelah masuk di sini kalian bisa pilih apakah ingin booting ke di PinOS-nya atau kalian juga bisa booting ke Windows 11 atau Windows 10 yang kalian gunakan. Kita akan langsung booting ke di PinOS-nya, kita pilih yang di PinOS dan enter. Selanjutnya kalian bisa setup di PinOS-nya, pilih bahasanya, kita pilih yang English, centang di sini dan pilih next. Kemudian pilih keyboard layout-nya, kita akan gunakan yang English US dan pilih next lagi. Setelah itu kalian bisa setting time zone-nya. Kalian bisa pilih list, kemudian di sini kita akan pilih yang Jakarta dan pilih next. Lalu di sini kalian bisa buat account kalian dan kalian tinggal pilih next. Setelah itu tunggu tuning sistemnya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa langsung login ke di PinOS-nya. Dan selamat kalian sudah berhasil menginstal di PinOS-nya dual boot dengan Windows 11 ataupun Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Kemudian sekarang kita akan mulai bahas untuk di PinOS yang sudah berhasil kita install di laptop kita ini. Kalian bisa lihat untuk di PinOS yang kita gunakan adalah yang versi 20.7.1, kernelnya menggunakan 5.15 dan untuk desktop environment-nya menggunakan Deepin Desktop Environment. Dan untuk RAM atau memory usage-nya sekitar 1,4 atau 1,5 GB saat idle seperti ini. Jadi mirip-mirip seperti Ubuntu, Pop! OS ataupun Zorin OS Core yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas dari UI dan juga fitur-fitur yang ada di Zorin OS ini. Yang pertama kalian bisa lihat UI dan juga tampilan dari di PinOS ini sangat fresh dan juga keren. Wallpaper bawaannya juga keren teman-teman. Kemudian di bagian bawah kalian bisa melihat yang namanya dock. Di bagian tengahnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang terinstall dan sudah dipin ke dalam dock ini. Mulai dari menu setting, kalender, music, ini ada album, app store, browser, dan juga files manager. Kemudian di bagian kanannya ada juga beberapa menu yang bisa kalian gunakan. Mulai dari notification, kalau kalian pilih di sini maka akan muncul notification panel yang tampilannya sangat-sangat modern. Dan di sini kalian juga bisa lihat kalau kalian menggunakan iOS, kalian tidak akan asing dengan tampilan notification yang stack atau tumpukan seperti ini. Kalau kalian klik, ini maka akan tampil notifikasi-notifikasi yang sebelumnya ditumpuk atau stack seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin bersihkan notifikasinya, kalian tinggal pilih clean di sini. Lalu untuk hide notification centernya, kalian tinggal klik aja di desktop, maka dia akan ke hide secara otomatis. Lalu di sini juga ada icon trash atau trash bin, kemudian ada date and time, yang kalau kalian klik maka akan langsung mengakses kalender yang tampilannya seperti ini teman-teman. Kalian bisa ubah tampilannya, kalian tinggal klik di sini, maka dia akan jadi modenya full 1 bulan seperti ini. Atau kalian juga bisa ganti seperti ini untuk menampilkan sidebar di sebelah kiri ini guys. Jadi cukup keren tampilan dari aplikasi kalendernya. Kemudian pada bagian kiri docknya ini juga ada beberapa action center yang bisa kalian gunakan, mulai dari Grand Search, kemudian ada power, dan di sini ada juga on-screen keyboard yang tampilannya pun juga keren teman-teman. Kalian bisa lihat desain dari on-screen keyboardnya seperti ini. Lalu di sini ada juga system information. Kalau misal kalian ingin lihat RAM usage, CPU usage, dan beberapa informasi yang kalian butuhkan. Kemudian di sini ada juga screenshot yang lumayan lengkap fiturnya. Kalian bisa pilih screenshot. Kemudian kalian tinggal pilih area mana yang ingin kalian capture. Maka akan tampil menu dari screenshotnya yang bisa kalian gunakan. Ada cukup banyak menu yang bisa kita gunakan di sini. Kalian bisa juga melakukan screen recording, kemudian kalian bisa screenshot, lalu kalian bisa pin screenshotnya, dan di sini ada juga fitur scroll shoot. Kalau misal kalian ingin screenshot misal website full page, kalian bisa juga gunakan aplikasi ini. Di sini juga ada fitur extract text yang berfungsi sebagai OCR, atau kalian bisa mengubah teks dalam bentuk gambar ke sebuah teks. Jadi kalian tidak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga lainnya, kalian tinggal gunakan fitur screenshotnya ini aja sudah bisa teman-teman.
Lalu di sini masih ada beberapa menu yang lain yang bisa langsung kalian coba. Lalu di sini sebenarnya masih ada lagi beberapa action center yang bisa langsung kalian akses. Kalian tinggal pilih show more option di sini, maka di sini akan tampil beberapa action center lainnya seperti input keyboard, lalu ada volume, wifi, bluetooth dan juga baterai. Dan untuk beberapa menu yang ada di bagian kanan dari docknya ini, kalian bisa ubah posisinya sesuka hati kalian. Kalian tinggal drag and drop aja. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian di bagian kiri dari dock ini ada launcher. Kalau kalian pilih ini, maka akan tampil launcher. Atau kalau kalian di Windows pasti lebih familiar dengan start menu. Dan tampilan dari launchernya ini kalian juga bisa ganti apakah ingin yang seperti ini, atau kalian juga bisa expand, nanti jadinya akan seperti ini. Seperti launcher yang ada di GNOME yang sudah pernah kita bahas di Pop! OS, Ubuntu, ataupun beberapa distro Linux yang lain. Kalau kalian kurang suka dengan tampilan launcher seperti ini, kalian tinggal klik aja di sini untuk mengembalikan ke tampilan seperti semula. Dan untuk tampilan dari launchernya ini pun kami sangat suka karena desainnya minimalis, backgroundnya ada efek blurnya, di bagian kirinya ada account kalian, kemudian ada beberapa directory yang bisa langsung kalian akses, mulai dari komputer, dokumen, kemudian ada picture, music, video, dan juga download. Kemudian di bagian bawahnya ada menu setting dan juga power untuk mematikan laptop atau PC kalian. Kemudian di bagian kanannya ada aplikasi-aplikasi yang terinstall di laptop atau di PC kalian, dan kalian bisa buka by kategori untuk melihat semua aplikasi yang sudah dikategorikan yang sudah terinstall di laptop atau di PC kalian. Untuk aplikasi bawaan dari Deepin OS-nya sendiri, kalian bisa lihat yang berikut ini. Untuk internetnya ada browser, mail, dan juga downloader. Kemudian ada aplikasi music. Setelah itu di sini ada movie, screen capture, dan juga kamera. Lalu untuk grafiknya ada image viewer, album, draw, simple scan, dan juga ada libre draw. Kemudian untuk gamenya di sini ada Gomoku dan Lian Kan. Untuk Steam ini kita sudah install secara manual. Kemudian untuk aplikasi Office, bawaannya adalah LibreOffice. Untuk LibreOffice yang digunakan adalah yang versi 7.0.4.2, dan untuk tampilannya ya mirip seperti LibreOffice yang digunakan di beberapa distro yang lain. Kemudian aplikasi sistemnya di sini cukup banyak yang bisa kalian gunakan, dan di sini ada juga Deepin Forum kalau misal kalian ingin cari tahu informasi-informasi lebih lanjut tentang operating system Deepin ini, teman-teman. Kemudian kalau kalian klik kanan pada docknya di sini akan ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan juga. Yang pertama ada mode, kalian bisa ganti tampilan atau mode dari docknya ini. Apakah fashion mode seperti ini? Atau kalian juga bisa pilih efficient mode, maka dia akan jadi seperti taskbar yang ada di Windows. Jadi kalau kalian tidak suka dengan mode dock seperti itu, kalian bisa ganti ke efficient mode-nya seperti ini. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih suka tampilan yang fashion mode karena menurut kami lebih fresh dan juga lebih kekinian. Selain itu di sini ada juga menu location, kalian bisa posisikan docknya ini mulai di atas, di bawah, di kiri, dan juga di kanan. Kemudian di sini ada juga status, kalian bisa ubah docknya ini apakah tetap tampil seperti ini, atau kalian bisa pilih yang keep hidden. Kalau misal kalian ingin sembunyikan docknya, kalau kalian arahkan kursor kalian ke sini, maka docknya akan tampil. Dan di sini ada juga smart hide. Untuk smart hide ini kalau misal kalian tidak buka aplikasi, dia akan tampil. Tetapi saat kalian buka aplikasi misal seperti album, kemudian kalian maximize, maka docknya akan secara otomatis ke hide. Dan saat kalian close aplikasinya, maka secara otomatis docknya akan muncul lagi seperti ini. Jadi kalian bisa pilih statusnya sesuka hati kalian. Dan di sini ada juga dock setting, kalau misal kalian ingin melakukan personalize dari dock yang ada di sini. Kalian bisa pilih mode, location, dan juga status. Selain itu kalian juga bisa ubah size atau ukurannya. Kalau misal ingin dibesarkan, tinggal geser ke kanan. Kalau misal ingin kecilkan, tinggal geser ke kiri. Kemudian di bagian bawahnya kalian juga bisa ganti plugin areanya yang ada di bagian kanan ini. Kalau misal terlalu ramai, kalian bisa hilangkan beberapa yang tidak ingin kalian tampilkan dengan hilangkan centangnya di sini. Kemudian selain dock, di menu personalize kalian juga bisa setting beberapa menu. Mulai dari theme, kalian bisa ganti tema dari Deepin OS-nya, apakah yang light seperti ini, atau mungkin yang dark, atau kalian juga bisa pilih yang auto. Kemudian kalian bisa ganti accent color-nya. Misal kalian suka warna hijau, kalian tinggal ganti ke warna hijau. Kalau misal kalian suka warna ungu, tinggal ganti ke warna ungu untuk accent color-nya. Kalau kami sendiri lebih suka ke warna biru. Kemudian di sini kalian bisa setting window effect-nya agar dia ujung-ujung atau corner-nya rounded seperti ini. Kalau kalian nonaktifkan, maka dia akan jadi square atau kotak seperti ini, teman-teman. Dan kalian bisa setting rounded corner-nya juga. Misal ingin kecilkan rounded corner-nya, tinggal kecilkan aja di sini, teman-teman. Maka jadinya akan seperti ini. Jadi silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian.
Di sini kalian juga bisa ganti icon dari temanya. Sudah ada beberapa icon yang terinstall dan kalian tinggal pilih apakah yang Papyrus, Vintage, Bloom, ada Bloom Classic dan juga ada Bloom Classic Dark. Lalu kalian juga bisa ganti tema dari kursornya. Kemudian ada font juga yang bisa kalian ganti di sini, mulai dari size-nya dan juga fontnya ingin menggunakan apa teman-teman. Jadi silahkan setting sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian untuk tampilan dari menu setting atau control centernya sendiri kalian bisa lihat seperti ini. Di sini ada beberapa menu setting yang bisa kalian gunakan, mulai dari account, display, Dpin ID, ada default application, personalize, ada network, notification, sampai dengan general setting. Untuk UI-nya kami sangat suka karena ini kelihatan simple ya. Kalau kalian klik misal di sound, maka dia akan tampil beberapa submenu yang bisa kalian setting dari menu utamanya ini. Untuk menu yang lain silahkan kalian coba untuk explore sendiri teman-teman. Kemudian untuk tampilan dari file manajernya di sini kami juga sangat suka, tampilan simple dan juga clean, dan icon yang digunakannya juga sangat fresh menurut kami. Di bagian atas ada beberapa directory yang bisa kalian akses, mulai dari desktop, video, music, picture, dokumen dan juga downloads, dan di bagian bawahnya ada beberapa partisi drive yang bisa kalian langsung akses, mulai dari system disk atau root partition. Kemudian di sini ada home partition yang tadi sudah kita buat, dan di sini juga terbaca partisi Windows yang ada di laptop kita ini. Jadi kalian bisa mengakses juga file-file yang ada di Windows. Kemudian untuk multitasking, di sini ada juga multitasking view yang bisa kalian gunakan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang sedang kalian jalankan. Dan di sini kalian juga bisa langsung mengakses workspace yang ada di Deepin OS kalian. Misal ingin menambahkan workspace, kalian tinggal klik di sini, maka akan ada workspace yang baru. Dan untuk berpindah workspace-nya pun juga sangat simple. Kalian tinggal klik aja workspace yang ada di atas ini. Kemudian kalau misal kalian ingin pindah aplikasi yang terbuka ke workspace yang lain, kalian tinggal drag and drop aja. Misal file manager ini kalian ingin pindahkan ke workspace yang kedua, tinggal drag and drop seperti ini. Maka dia akan dibuka di workspace yang kedua. Kalau ingin pindah lagi, tinggal drag and drop seperti ini. Kemudian di sini ada detail kecil yang tapi sangat kami suka, yaitu animasi icon saat kita buka aplikasi. Misal kita buka music, kalian bisa lihat animasi di bagian iconnya. Kemudian misal kita buka lagi album, nah, kalian bisa lihat ada animasi saat kita klik di iconnya teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui saat kalian install Deepin OS-nya, kalian secara langsung bisa play video dalam format MP4. Jadi kalian tidak perlu mengaktifkan dulu kodeknya, kalian bisa langsung gunakan Deepin OS-nya untuk play video-video dalam format MP4 teman-teman. Kemudian untuk aplikasi di Deepin OS ini juga sudah ada App Store-nya. Kalau kalian ingin install aplikasi, kalian tinggal buka App Store yang sudah ada di sini. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa langsung kalian gunakan. Kalian juga bisa pilih kategorinya, apakah yang hot apps, kemudian ada must have, dan juga all apps yang sudah dikategorikan menjadi beberapa kategori seperti office, education, music and audio, reading, dan kategori yang lain. Atau kalian juga bisa langsung cari aplikasi yang ingin kalian gunakan dari sini, misal gym, dan kalian tinggal install aja aplikasinya ke laptop atau ke PC kalian. Dan untuk mengupdate aplikasi di Deepin OS ini, kalian juga bisa akses dari App Store-nya ini. Kalian tinggal pilih menu update, maka nanti aplikasi-aplikasi yang membutuhkan update akan tampil di sini. Jadi kalian tinggal update aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di laptop atau di PC kalian. Kemudian untuk menguninstall aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall, kalian juga bisa lakukan dari menu App Store-nya ini. Walaupun sebenarnya selain dari App Store-nya ini, kalian juga bisa install aplikasi dari sumber yang lain, misal pakai terminal menggunakan APT atau menggunakan metode yang lain guys. Tapi menurut kami, aplikasi yang ada di App Store-nya ini sudah cukup lengkap. Selanjutnya ada juga hal-hal yang kami tidak sukai dari Deepin OS ini. Yang pertama adalah performance-nya, yang kalau kita buka atau jalankan aplikasi atau mungkin menjalankan menu yang lain seperti masuk menu setting, kami rasa responnya cukup lama jika dibandingkan dengan Pop OS, Zorin OS, bahkan dengan Ubuntu versi LTS sekalipun. Ini terasa ada delay-nya yang cukup lama saat kita buka tutup aplikasi guys. Kemudian ada juga beberapa momen saat kita sedang jalankan aplikasi, tiba-tiba aplikasinya nge-freeze. Dan ada momen juga saat kita charge laptop yang kita gunakan, tiba-tiba sistemnya juga nge-freeze. Kita harus tunggu beberapa saat sampai nanti sistemnya kembali normal. Selain itu kami juga terganggu dengan sound effect yang ada di Deepin OS ini. Misal saat kalian download aplikasi, atau mungkin saat kalian selesai download aplikasi, atau mungkin saat kalian konekkan laptop kalian ke charge, maka akan muncul sound effect
yang justru menurut kami akan sangat mengganggu. Tapi kalau kalian ingin nonaktifkan sound effect-nya, kalian tinggal masuk ke control center-nya, kemudian kalian tinggal pilih sound, dan kalian masuk ke sound effect. Setelah itu kalian tinggal nonaktifkan aja sound effect-nya dari sini. Kalau kita gunakan di pin ini, mungkin kita akan matikan aja sound effect-nya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Deepin OS versi 20.7 ini. Kalau kalian sedang mencari distribusi Linux yang tampilan UI-nya keren, kalian harus coba Deepin OS ini di laptop atau di PC kalian. Tetapi kalau kalian sedang mencari distribusi Linux yang performanya tinggi, yang ngebut, yang lebih responsif, masih ada banyak sekali. Kalian bisa gunakan Pop OS, Zorin OS, ataupun Ubuntu, atau seperti Linux Mint atau distribusi yang lain. Karena performa dari Deepin OS ini menurut kami masih kalah dengan beberapa distribusi Linux yang sudah kita sebutkan tadi guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.